There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Akhirnya aku bisa sharing lagi video budgeting bulan Juli. Yang sebetulnya video ini tuh udah aku bikin lama ya. Cuman tuh baru sempet aku edit. Nah, terima kasih buat teman-teman semua subscriber yang selalu setia nontonin video aku. Terima kasih banyak supportnya yang selalu berharap video ini tuh tayang. Terima kasih ya. Nah, ini semua perlengkapan budgeting aku selama ini. Tapi tenang aja buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai, gak mesti kok punya perlengkapan budgeting lengkap seperti ini. Yang terpenting itu adalah semangat, niat, dan konsistensi. Oke, nah langsung aja sebelum masuk ke video budgeting bulan Juli ya, seperti biasa ini aku mau evaluasi dulu budgeting di bulan sebelumnya, yaitu Juni. Nah, jadi kemarin itu aku budgetingnya kan di akhir Juni ya, jadi sebetulnya tuh belum genap 1 bulan. Cuman aku mikirnya tuh mau beresin budgeting ini gitu ya sebelum liburan pulang kampung, biar nggak bentrok lah sama pengeluaran saat liburan gitu. Karena sebetulnya kalau liburan pulang kampung gitu aku kan budgetkan khusus ya teman-teman. Nah, jadi mungkin masih terlihat banyak nih sisa budgetingnya kan, karena belum genap 1 bulan. Kalau nggak salah itu di tanggal 26 atau 27 Juni gitu aku budgeting ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini masih lumayan sisanya dari sisaan belanja mingguan. Karena walaupun aku mager-mageran upload video gitu ya, tapi bukan berarti lost control ya semuanya gitu untuk pengeluaran atau keuangannya. Untuk budget belanja bulanan habis 900.000, kemudian budget belanja mingguan ini masih ada sisa 270.000, lumayan banget ya. Dari budget minggu keempat itu masih ada sisa 150.000 karena kan memang biasanya itu akhir bulan ya masa-masa kritisnya. Nah, jadi lumayan nih terselamatkan. Terus untuk keperluan anak-anak juga masih ada 55.000, SPP sekolah udah dibayarkan, BBM ini 200.000. Sebetulnya ini kan aku budgetkan untuk BBM motor ya. Jadi memang untuk BBM ini kan aku minta tambahkan sama Pak suami kekurangannya kayak untuk BBM mobil gitu. Nah, jadi bukan bermaksud aku tuh nggak terbuka atau mungkin ada yang merasa aku membohongi publik gitu. Nggak ada maksud seperti itu ya teman-teman. Nah, aku tuh selalu bilang ke Pak suami tolonglah dicatat gitu ya berapa pengeluaran sebetulnya. Cuman karena memang suamiku itu, khususnya suami aku sih, dia tuh memang nggak ini sama uang gitu ya, nggak hitung-hitungan lah gitu. Jadi selalu lupa gitu dicatatnya, makanya aku tuh nggak tahu pasti pengeluarannya tuh berapa teman-teman. Untuk listrik juga sama ya, dari sebelumnya kan memang aku budgetkan 400.000 ya, tapi aku kan juga selalu bilang gitu, misalnya ada kekurangan itu biasanya ditambahkan sama Pak suami atau dari penghasilan tambahan gitu. Karena kan di sini yang aku kelola itu dari gaji tetap Pak suami ya teman-teman, jadi ibaratnya tuh kayak dicukup-cukupkan lah di awal gitu. Nah, misal kalau memang masih kurang, baru deh kita ambil dari penghasilan tambahan, karena kan sifatnya penghasilan tambahan itu sambil berjalan ya gitu. Dan aku tuh nggak mau gitu untuk menutupi kekurangan di awal itu harus ngambil dari tabungan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk aktual ini kan memang juga nggak bisa aku share ya totalnya pastinya berapa, karena di sini ada ada sedekah orang tua yang nggak mungkin bisa aku share juga pastinya berapa totalnya. Nah, untuk sisaan budgeting bulan Juni kemarin ini masih ada sisa 550.000, lumayan banget. Nah, seperti biasa akan aku masukkan untuk challenge kalender. Untuk 20.000 itu aku nggak ada nyisihkan ya, jadi ini aku ambil aja dari pecahan 20.000 sini. Nah, jadi yang aku masukin ke challenge kalender ini 510.000. Dan alhamdulillah ini jadi bisa full terisi ya, lebih ya sisanya.
Nah langsung aja ini aku masukin semuanya ke challenge kalender. Aku tuh seneng banget pokoknya setiap kali dikabarin sama teman-teman yang mulai ngikutin juga challenge kalender ataupun challenge 20 ribuan gitu ya, karena berasa kayak wah gitu ya, ternyata nggak sia-sia apa yang aku share ini gitu, ternyata bisa bermanfaat ya gitu, bisa memotivasi teman-teman juga gitu. Nah, pada intinya ya teman-teman, apa yang aku share ini jangan dilihat dari nominalnya gitu ya. Aku kan selalu bilang juga gitu ya, tolong untuk budgeting itu untuk apa yang kita lihat cukup jadikan motivasi gitu ya teman-teman. Nggak bisa juga kita samakan nominal untuk pengeluaran kita dengan orang lain, itu nggak bakalan bisa sama ya teman-teman. Jadi intinya itu jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari caranya. Nah oke, ini udah aku isi untuk challenge 20 ribuannya juga lumayan bertambah ya. Kemarin itu ada pecahan 20 ribu sih sebetulnya, nggak pas di video ini, jadi aku langsung masukin gitu. Jadi lumayan banyak tuh. Nah kemudian untuk saving apa nih, amplop challenge ini juga aku tambahin 2 amplop ya. Jadi masing-masing amplop itu aku isi 100 ribu. Ini tuh memang aku niatkan banget ya dari hasil penghasilan sampingan aku gitu, dari penghasilan tambahan. Karena apa ya, kalau plek gitu aku masukin ke tabungan itu kayak berasa kurang greget gitu loh teman-teman. Aku tuh udah ngerasa cocok banget lah sama saving challenge gitu ya, sinking fund gitu, karena berasa beda banget lah gitu rasanya. Walaupun nggak seberapa, tapi kalau udah terkumpul banyak itu rasanya wah gitu ya, kayak uang lupa gitu. Nah oke lah, sekarang kita masuk ke budgeting Juli ya. Nggak begitu banyak yang berubah sih, karena memang untuk pendapatannya juga kan nggak berubah ya, di sini tuh masih sama gitu ya teman-teman. Dari penghasilan Pak suami 5 juta, terus dari pendapatan aku ya 3.500.000. Untuk pendapatan aku itu kan nggak tetap ya teman-teman, namanya juga inilah pekerjaan sampingan gitu kan. Nah tapi misal nih kalau ada lebihnya itu kita masukinnya tuh ke tabungan utama teman-teman. Jadi selain budgeting ini ada lagi nih fokusnya kita tuh ke tabungan utama, karena tabungan utama itulah yang bisa mewujudkan impian-impian kita ya. Kayak misal kemarin bisa renovasi rumah, bisa kebeli mobil alhamdulillah gitu. Nah coba aja kan kalau kita nggak budgeting ini ya, mungkin untuk penghasilan tambahan kita itu cuma habis untuk mencukupi kebutuhan aja gitu ya. Jadi makanya sih ini aku masih tetap konsisten gitu budgeting gitu. Tetap kerja juga tapi tetap harus budgeting teman-teman, karena aku belajar juga dari pengalaman sebelumnya ya. Kerja mati-matian tapi nggak kelihatan hasilnya karena yaitu nggak dibudgetkan. Oke, nah sekarang masuk ke pengeluaran. Untuk tabungan masih sama juga, untuk dana darurat 500.000, arisan 250.000. Nah untuk sinking fund nanti aja ya setelah sisaan dari budgeting ini. Nah untuk budget orang tua di awal aku budgetkan 1 juta untuk belanja bulanan. Nah di sini aku kurangin budgetnya ya jadi 700.000, karena kan aku tuh bakalan lama banget pulang kampung, jadi nggak belanja mingguan, belanja bulanan gitu ya. Paling untuk kebutuhan selama di sana tuh pakai dari budget liburan gitu. Nah kemudian untuk belanja mingguan 1.200.000, terus keperluan anak-anak 700.000. Nah SPP sekolah 550.000. Walaupun libur ya, tapi kan tetap ya SPP tuh berjalan ya, termasuk daftar ulang gitu kan. Nah jadi biar nggak terlalu banyak nanti ngambil dari tabungan, jadi mending tetap aku budgetkan dari penghasilan ini ya. Untuk BBM 200.000, galon dan gas 150.000, hiburan jajan 900.000. Kalau ini sih nggak bisa dikurangin ya teman-teman. Nah kemudian sedekah 150.000, lalu ada budget wifi ya 250.000, karena kan aku ganti wifi ya teman-teman, jadi berkurang nih budgetnya. Kemarin banyak juga yang nanyain, aku tuh ganti ke Iconet ya teman-teman. Lalu budget listrik 400.000.
Nah, jadi memang kan setelah renovasi itu ada kenaikan yang lumayan banget ya teman-teman. Tapi itu masih kayak belum pasti gitu kenaikannya berapa gitu karena masih meraba-raba nih gitu. Kalau sebelumnya itu paling kan kurangnya 50.000 gitu ya. Nah, kemarin itu setelah renovasi bahkan sampai 800.000 gitu ya, 2 kali lipat. Terus makin kesini tuh jadi 700.000, kadang 600.000. Jadi itu kayak masih belum pasti juga sih. Oke, jadi yang bisa aku save untuk sinking fund di bulan Juni itu 1.350.000. Oke, nah sekarang tinggal kita pisah-pisahkan uangnya ke dalam dompet pintar. Ini tuh part yang paling aku suka banget nih, misah-misahin uangnya. Apalagi pas ngeliat uangnya masih utuh di awal gajian kayak gini nih teman-teman. Jadi sebenarnya suami aku tuh kan udah lama ya, pernah aku juga ceritain dia tuh gajiannya udah berubah kan, jadi akhir bulan sekitaran tanggal 25-an gitu. Nah, cuman karena aku dari awal budgetingnya itu selalu di awal bulan, jadi untuk nyukupin 1 bulan kan, jadi makanya selalu paskan ke awal bulan gitu. Nah, makanya kemarin itu kenapa aku bisa budgeting di akhir bulan, karena memang sebetulnya udah gajian juga ya suamiku. Oke, seperti itu teman-teman. Apalagi ya yang mau aku bahas. Nah, BTW untuk target selanjutnya, sebetulnya aku tuh lagi di fase yang apalagi ya gitu, apalagi sih yang mau dikejar gitu, paling untuk tabungan pendidikan anak gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir atau setelah yang aku rasain, kalau hidup nggak punya target kayak gini tuh jadi lebih ke malas-malesan gitu ya, mager-mageran gitu. Nah, jadi emang sih hidup itu harus ada target dan impian ya teman-teman, biar lebih semangat gitu ya, biar lebih terpacu lagi gitu. Jadi ini aku lagi mentargetkan sesuatu lah, biar aku semangat lagi ya teman-teman, doain kerjanya lebih semangat lagi, produktif lagi gitu. Oke, nah untuk arisan itu budgetnya 250.000, tapi karena kan kita arisannya tuh 2 bulan sekali ya, jadi biar nggak terlalu kaget gitu ya ngeluarin 500.000, mending dibudgetkan aja per bulan 250.000. Oke, lanjut ke sinking fund. Nah, ini tuh ibarat nabung di awal versi aku gitu ya, cuman tabungannya tuh aku pisah-pisahkan lagi. Mungkin terlihat agak seperti memaksakan gitu ya, kenapa nggak dipenuhin dulu gitu ya budget kebutuhannya bun gitu, baru isi sinking fund gitu ya. Nah, ini tuh balik lagi sih, tergantung masing-masing cara orang ya mengatur keuangannya ya teman-teman. Nah, kalau sepengalaman aku ya, berapapun mau kita sisihkan untuk kebutuhan, keinginan, itu tuh kayak nggak ada habisnya ya teman-teman, nggak ada cukup-cukupnya gitu. Jadi mending dicukupkan di awal deh gitu, daripada kita lebihin di awal, nanti pun kayak ngerasa kurang di akhir gitu. Nanti malah setiap bulan bakalan kurang-kurang terus gitu ya teman-teman. Ya pokoknya masing-masing tergantung cara sih ya. Tapi memang kalau bener-bener udah nggak mencukupi kebutuhan gitu ya, kalau aku kan masih cukup gitu ya ibaratnya. Kalau memang bener-bener udah nggak cukup nih, tapi kita memaksakan nabung di awal, nah itu juga bakalan kacau ya keuangannya gitu. Jadi pokoknya disesuaikan aja lah sama kondisi masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya yang ada cicilan juga lebih utama kan daripada tabungan gitu. Mending yang terpenting sisihkan untuk cicilannya dulu gitu. Ya pokoknya disesuaikan, balik lagi ke kondisi keuangan kita masing-masing ya. Yang tahu bagaimana cara mengaturnya itu ya cuma kita sendiri. Oke, nah ini untuk tabungan kurban aku juga mulai lagi. Ini kayak candu banget ya nabung kurban, Masya Allah. Kemarin perdana aku bisa, alhamdulillah bisa berkurban gitu. Nah jadi ini aku lanjutkan karena ini positif banget sih ya, dan ternyata aku tuh bisa gitu. Oke, nah aku sisihkan 300.000. Nah segitu aja ya teman-teman untuk budgeting kali ini. Semoga teman-teman gak bosen, semoga ada hikmah yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.